Halo, di video kali ini kita mau membuat frozen food untuk lauk bekal anak. Ini cocok banget. Sayurannya saya pakai kol, sekitar 200 gram kol yang dicincang seperti ini. Ditambahkan garam sedikit saja dan diaduk, diamkan selama kurang lebih 15 menit. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan penggiling. Kita akan campur ayamnya. Ini sebelumnya ayamnya juga sudah saya giling ya. Sudah halus, saya pakai 500 gram ayam. Ini nanti kita haluskan bersama bumbu yang lain menjadi dua bagian ya, soalnya kalau jadi satu kapasitasnya nggak akan muat. Nah, ini saya pakai bumbu halusnya, ada bawang putih dan juga daun bawang yang diiris. Kita tumis dulu sampai dia benar-benar wangi dan juga berubah warna kecoklatan gini, baru kita campurkan. Selanjutnya saya juga pakai roti tawar, ini sudah direndam pakai air, bisa juga direndam pakai susu sampai dia tuh lembut dan halus seperti ini, baru dicampurkan. Lalu dibumbui pakai garam, gula, lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Lalu ada telur ayam juga, saya pakai telur ayam yang ukurannya besar, bisa juga ditambahkan telur ayam lagi, jadi total telur ayamnya tuh 2, disesuaikan saja. Kalau memang kurang lembek bisa ditambahkan telur ayam. Kalau memang paket 2 telur ayam berarti garamnya dan juga kaldu bubuknya agak ditambah lagi biar lebih kerasa lagi nanti rasanya. Selanjutnya ada tepung tapioka, ini untuk merekatkan, tinggal dicampur aja, diaduk sampai rata. Kalau sudah nanti hasilnya seperti ini, kita pindahkan ke wadah. Ini adalah hasil 500 gram daging ayam bagian dada file yang sudah digiling bersama dengan bumbu yang lain. Ini satu adonan, kita akan bagi dua sebagian kecil untuk rolade, dan nanti yang 2/3 kita buat nugget sayur. Ya, untuk roladenya ini saya tambahkan wortel parut ya, agak banyak. Tinggal diaduk dan diratakan ke atas telur dadar. Kita buat satu rolade aja, jadi telur dadarnya satu. Dan juga untuk pembungkusnya ini saya pakai daun pisang, bisa juga pakai aluminium foil ataupun pakai plastik yang tahan panas, tapi sebaiknya pakai yang alami ya, yang daun pisang. Selain wortel, ini sayurannya kalau misalnya mau diganti ya warnanya biar nggak mencolok. Kalau wortel kan mungkin masih ada warnanya orange-orange gitu, masih kelihatan sedikit-sedikit. Kalau misalnya pengen diganti dengan warna yang lebih nyampur atau lebih nyatu dengan adonan, itu bisa banget pakai kentang ataupun pakai labu siam, diparut pakai parutan keju biar lebih halus. Lalu diperas dulu airnya, jadi biar kadar airnya itu berkurang. Selanjutnya baru dimasukkan, dicampur ke dalam si adonan, jadi nggak terlalu lembek adonannya. Baru nanti diratakan di atas si telurnya seperti ini. Itu bisa banget. Seperti biasanya, untuk takaran resepnya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan VP Channel, silahkan di subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru cooking dan bento. Kalau sudah diratakan, ini tinggal di roll aja, digulung seperti ini. Terus bagian samping kanan kirinya, ini kan karena isinya banyak ya, jadi bagian kanan kiri itu pastikan tidak ada adonan yang keluar-keluar, jadi nanti bentuknya biar bagus. Selanjutnya baru digulung pakai daun pisang. Saya pakai daun pisangnya 2 lembar karena memang tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu panjang, jadi saya double seperti ini. Tinggal disemat pakai lidi di kedua sisinya. Bagian ujungnya juga dicek lagi sebelum disemat lidi ya, dicek lagi supaya tidak ada adonan yang keluar atau melebar kemana-mana. Jadi memang bentuknya itu mau dipadatkan menjadi bentuk silinder. Kalau sudah disemat lidi semuanya, baru sebelum dikukus ini ditusuk-tusuk beberapa kali pakai tusukan gigi ya, agar nanti ada sirkulasi udara saat kita mengukus. Karena biasanya kalau rolade dikukus itu dia akan mengembang, kalau nggak pakai ditusuk-tusuk seperti ini biasanya dia akan mendesak si daun pisangnya, jadi bentuknya itu nggak bagus, kurang bagus. Sisihkan untuk yang 2/3 bagian, jadi ini bagian adonan dari rolade tadi, tapi dia yang lebih banyak ya, aku ngambil yang lebih banyak. Itu mau dibuat nugget. Campurannya adalah kol yang sudah kita diamkan selama 15 menit tadi ya, di awal sudah dikasih garam, tinggal diperas. Nanti
akan keluar airnya seperti ini. Jadi kita ingin mengurangi si kadar airnya juga sebelum dicampurkan. Selanjutnya ini opsional ya, bisa ditambahkan wortel ataupun sayuran lain sesuai dengan selera. Tinggal diaduk saja dan ditaruh di wadah yang sebelumnya wadah itu sudah diolesin minyak, supaya nanti kalau sudah dikukus, sudah dingin, dia mudah untuk dilepas atau dikeluarkan dari wadah. Tinggal dimasukkan aja ke wadah dan ditata. Pastikan yang bagian atasnya itu diratakan ya, supaya nanti bentuknya waktu diiris juga bentuknya jadi lebih bagus. Selain menggunakan kol, ini juga bisa sayurannya diganti dengan sayuran yang warnanya itu menyerupai adonan atau agak pucat ya, seperti kentang ataupun labu siam yang diparut dengan menggunakan parutan keju, diperas airnya agar kadar airnya itu berkurang baru dicampurkan dengan adonan. Kalau sudah ditata seperti ini tinggal dikukus ya, si rolade dan juga nuggetnya. Kita kukus bareng-bareng sampai matang, kurang lebih kukusnya itu 30-45 menit. Kalau sudah matang, biarkan di dalam kukusan, tutupi serbet aja sampai dia itu mendingin. Kalau sudah dingin, tinggal nanti bisa dipotong-potong sesuai dengan selera dan kita masukkan ke freezer untuk stok frozen food. Kalau sudah dingin, nuggetnya bisa dikeluarkan dari tempatnya seperti ini. Kita tinggal balik aja. Begitu juga rolade ayamnya juga bisa dikeluarkan dari gulungan daun pisang. Nanti siap untuk kita potong-potong. Nanti kurang lebih hasilnya roladenya seperti ini. Kita tinggal potong sesuai dengan selera. Ini saya mau bentuk dua bentuk potongan nugget ya. Yang pertama untuk yang bagian pinggir-pinggir ini saya bentuk persegi aja, saya potong-potong seperti ini, kotak agak besar. Nanti yang bagian tengah ini mau saya potong seperti persegi panjang, seperti jari. Dipotong 3, lalu bagian tengahnya kita potong jadi 2, jadi panjang-panjang sama kotak-kotak. Roladenya juga begitu, nanti dipotong. Selanjutnya baru dibagi per porsi untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Sekarang kita mau potong roladenya ya, nuggetnya dipinggirin dulu. Untuk rolade ini dipotong sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Tebalnya mau berapa, mau tebal atau enggak, silahkan. Yang bagian ujung rolade ini sengaja nggak dipakai ya, karena mau dipilih yang bagus-bagus untuk frozen food, untuk disimpan di kulkas. Selanjutnya tinggal ditaruh di wadah. Saya pakai plastik ziplock seperti ini yang ukuran kecil, biar nanti bisa untuk menyimpan per porsi. Jadi satu porsi itu isinya, kalau rolade saya buat 2 seperti ini dimasukkan aja. Ada yang 3 juga tadi. Nah kalau sudah, dipinggirkan aja dulu, jangan ditutup dulu. Selanjutnya kita mau ngolah si nuggetnya. Kita siapkan dulu untuk bahan baluran si nuggetnya. Saya pakai telur, pecahkan 1 butir telur dulu. Kalau memang nanti kurang bisa ditambahkan atau dipecahkan telur 1 lagi. Tinggal dikocok aja, mau ditambah sedikit garam ataupun sedikit kaldu bubuk di sini juga bisa. Sisihkan. Kemudian yang pertama kita akan balurkan si nuggetnya itu ke dalam tepung terigu, selanjutnya ke kocokan telur, dan yang terakhir ke tepung panir. Saya pakai tepung panirnya warna putih, bisa juga pakai tepung panir yang warnanya orange, itu nanti lebih menutupi warna wortel yang sudah kita campur ke dalam adonan si nugget tadi, jadi lebih nggak kelihatan wortelnya atau sayurnya kalau pakai tepung panir yang warnanya orange. Kita balurkan aja satu-satu. Ini yang pertama yang saya balurkan adalah yang bentuknya panjang ya, sampai dia tertutup rata semuanya dengan tepung panir. Nah lakukan sampai nugget ini habis, tertutupi semua dengan tepung panir. Nanti hasilnya seperti ini. Yang kotak juga begitu, dicelupin ke tepung terigu dulu, kocokkan telur, baru ke tepung panir. Kalau sudah selesai semua, ini kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Ini lumayan banyak, tinggal disimpan per porsi, per bentuk ke dalam plastik ziplock. Kalau untuk yang bentuknya panjang-panjang ini, saya simpannya itu per 4 ya. 4 buah nugget disimpan di 1 plastik ziplock ini untuk 1 porsi. Jadi biar nanti waktu ngangetin
nggak keluar masuk tempat beku, langsung dikeluarin per porsi atau berapa porsi yang diinginkan, baru tinggal digoreng untuk lauk bekal bento atau lauk dadakan kalau misalnya kita lagi malas masak. Kalau untuk yang bentuknya kotak-kotak, bentuknya persegi, ini saya isi sekitar 2 karena muatnya cuma 2, diisi 3 juga terlalu penuh. Kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik ziplock, udah ditata per porsi, ini tinggal sebelum masuk ke freezer, kita akan kurangin udara yang ada di dalam plastik ziplock dengan cara sederhana. Jadi plastiknya itu ditutup sebagian, sisakan bagian ujung yang terbuka, lalu kita taruh ke dalam wadah yang berisi air seperti ini sambil ditekan yang bagian bawah ya, agar nanti udara yang ada di dalam plastik itu keluar melewati bagian plastik ziplock yang belum ketutup. Nah, ini dilakukan aja, ini sederhana. Kalau misalnya kita nggak punya mesin sealer, itu bisa menggunakan metode ini. Nanti hasilnya seperti ini, lumayan untuk mengurangin udara yang ada di plastik sebelum kita masukin makanan ke dalam freezer. Lakukan semuanya hingga habis. Jadi yang sebagian ujung itu jangan ditutup dulu plastik ziplocknya, baru nanti dicelupin ke dalam air sampai dia udara yang ada di dalam itu keluar. Kalau sudah tinggal ditutup ya bagian yang belum ketutup tadi. Nanti hasilnya seperti ini, bisa dilap pakai serbet. Dari 500 gram daging ayam giling, ini bisa jadi 8 bungkus. Frozen food ini bisa disimpan awet di dalam freezer selama 1-2 bulan. Kalau mau buat lauk, itu praktis, tinggal dikeluarkan sesuai dengan porsi yang diinginkan, biarkan suhu ruang, kemudian tinggal digoreng. Praktis sekali untuk lauk bekal anak. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.